Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ya? Setelah kita kemarin melaksanakan Zoom di pembelajaran pertama dan kedua. Nah, untuk hari ini kita masih belajar di tema kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan di subtema pertama, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 3, 4, dan 5. Ayo disiapkan alat tulisnya dan buku tematiknya. Kita awalin dahulu bersama-sama untuk mendapat keberkahan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan pembelajarannya, Ustazah mau menyampaikan dahulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Setelah nanti kalian belajar dari pembelajaran 3, 4, dan 5, Ustazah harapkan kalian dapat yang pertama menemukan informasi penting dalam sebuah teks, yang kedua membuat kesimpulan dari sebuah teks, yang ketiga membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, keempat mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, yang kelima mengidentifikasi jenis-jenis pernapasan pada manusia, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tangga nada diatonik minor. Nah, yang pertama kita dibuka dulu ya bukunya di pembelajaran 3, 4, dan 5 di subtema pertama. Kalian di sini diminta untuk membaca ya dalam sebuah wacana. Nah, dalam sebuah teks tersebut mengandung informasi penting ya. Di pembelajaran pertama sudah kita pelajari informasi penting. Nah, sekarang informasi penting yang dapat kita sampaikan kepada pembacanya. Kita bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks dengan cara mencarinya melalui kata kunci dan jawaban pertanyaan berdasarkan isi teks tersebut. Penyajian informasi penting dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalau kemarin di pembelajaran pertama kita sudah membuat atau menentukan informasi penting dengan membuat kalimat pertanyaan. Nah, sekarang dengan membuat peta pikiran ya. Intinya sama ya. Jadi informasi penting dalam bacaan di pembelajaran ketiga bisa kita lihat, ini saja beri contoh satu ya. Yang pertama yaitu informasi pentingnya dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar perlu adanya kesadaran dan keinginan untuk selalu peduli pada kondisi lingkungan tersebut. Nah, di sini ada contoh atau kalian bisa mengisinya tentang peta pikiran ya. Nah, selain memperoleh informasi dari teks melalui pembuatan diagram, kita juga dapat mengetahui informasi tersebut dengan cara membaca teks secara seksama. Nah, di dalam pembelajaran keempat, di sini di bacaan jagalah kebersihan, informasi penting yang dapat kita dapatkan dari teks tersebut adalah paragraf pertama, kebersihan merupakan keadaan di mana tidak ditemukannya sampah-sampah berserakan. Paragraf kedua, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam upaya menjaga kebersihan. Di paragraf ketiga, selain menjaga kebersihan, kita menjaga kebersihan diri, kita perlu juga menjaga kebersihan lingkungan. Dan paragraf keempat, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar lingkungan sekitar kita tetap terjaga dari kebersihannya. Nah, pembuatan informasi lisan dapat kita sampaikan, salah satunya dalam bentuk diskusi. Pemberian informasi secara tertulis dapat kita lakukan dengan menuliskan hal-hal penting di dalam sebuah bacaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bacaan tersebut. Otomatis kalau menjawab pertanyaan kita harus
membuat kalimat-kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Masih ingat ya, di pembelajaran pertama kata tanya itu ada apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, dan berapa. Nah, setiap kalimat tanya tersebut memiliki atau penggunaannya juga berbeda-beda. Nah, di dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa, tentu saja setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Masih ingat? Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab merupakan sikap seseorang yang berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilakukan dengan seimbang. Utamakan melaksanakan kewajiban kita dengan rasa tanggung jawab. Setelah itu barulah kita dapat menuntut hak kita sesuai yang kita butuhkan. Nah, dalam sebuah peristiwa antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjadi kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Nah, di sini Ustazah berikan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Haknya apa di sekolah? Mendapatkan perlakuan yang adil dari sekolahan, mendapatkan pelajaran, mendapatkan kasih sayang dari guru. Kewajiban apa yang harus kita dapatkan atau yang harus kita laksanakan setelah kita tahu hak kita, yaitu wajib mengikuti proses belajar, ikut menjaga kebersihan, keamanan sekolah, dan memakai seragam sesuai dengan harinya. Nah, setelah hak dan kewajiban kita tahu, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa? Yaitu mengerjakan tugas sekolah, belajar dengan rajin, datang ke sekolah tepat waktu. Itu ya, hak dan kewajiban sebagai seorang siswa. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup masyarakat beragam sesuai dengan kondisi alam pada daerah masing-masing. Keragaman kondisi geografis Indonesia membentuk keanekaragaman kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat juga mengikuti kebutuhan masyarakat pada wilayah tersebut. Nah, di sini contoh kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi geografisnya. Yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan. Nah, kegiatan ekonomi pertanian dan perkebunan banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian berupa padi, singkong, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan hasil perkebunan berupa kopi, coklat, kelapa sawit, tebu, cendana, dan cengkeh. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua yaitu peternakan. Usaha peternakan berada di daerah pedesaan. Usaha peternakan meliputi pembudidayaan hewan yang diambil hasilnya seperti daging, telur, dan susu. Contoh usaha peternakan adalah berternak sapi, kerbau, kambing, ayam, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perikanan. Bidang perikanan meliputi pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Usaha perikanan air tawar dilakukan di sungai, waduk, empang, danau, tambak, dan kolam. Hasil panennya berupa ikan gurame, nila, bawal, lele, emas, dan mujair. Yang keempat yaitu kehutanan. Usaha ekonomi di bidang ini menghasilkan bahan baku untuk industri dan bangunan seperti kayu miranti, pinus, jati, damar, dan ulin. Nah, sekarang kegiatan yang kelima yaitu pertambangan.
Usaha pertambangan dapat menghasilkan bahan tambang seperti logam, non-logam, dan sumber energi. Contoh hasil pertambangan adalah emas, perak, timah, tembaga, besi, batu gamping, gipsum, minyak bumi, dan gas alam. Kegiatan ekonomi yang keenam yaitu perdagangan, ya, yang sering kita lihat di pasar. Nah, usaha sektor perdagangan sangat cepat berkembang di zaman internet ini. Dengan modal media sosial, kita dengan mudah bertransaksi dengan orang yang tidak kita kenal di berbagai wilayah di Indonesia bahkan dunia. Yang ketujuh yaitu perindustrian. Usaha ekonomi mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Usaha ini dapat dilakukan di rumah atau industri rumahan. Ada juga industri berskala sedang dan besar. Contoh bidang ini adalah pabrik sandal, pabrik makanan, pabrik minuman, dan pabrik kaleng. Yang kedelapan yaitu contoh kegiatan ekonomi pelayanan jasa, yaitu usaha ini melayani konsumen atau masyarakat dalam bentuk pelayanan seperti dokter, arsitek, pajak atau pajak online, ya, ojek atau ojek online, asuransi, dan lain-lainnya. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Jenis usaha bidang jasa meliputi jasa perbankan, konsultan hukum, konsultan keuangan, psikolog, kesehatan, dan pariwisata. Bidang pariwisata merupakan layanan jasa yang melibatkan banyak kegiatan ekonomi. Wilayah Indonesia banyak potensi wisata dengan keindahan alam yang tak kalah menarik dari negara lain. Objek wisata alam dan budaya melengkapi kegiatan ekonomi dalam bidang jasa. Adapun kegiatan ekonomi yang menunjang usaha di bidang jasa pariwisata diantaranya adalah periklanan, transportasi, penginapan, cuci pakaian, tempat penjualan barang cindramata, dan pemandu wisata. Itu adalah kegiatan ekonomi dalam bidang jasa yang berada di pariwisata, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pernapasan. Di subtema 1, ya, khususnya di pembelajaran pertama, kita sudah belajar alat pernapasan hewan. Di pembelajaran kedua, kita sudah belajar alat-alat pernapasan pada manusia. Nah, organ-organ pernapasan dilalui udara pernapasan. Proses pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu proses menghirup udara dan menghembuskannya. Proses menghirup udara maksudnya di sini adalah oksigen masuk ke hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus, dilanjutkan ke paru-paru sehingga paru-paru mengembang mengakibatkan rongga dada membesar, ya. Itu adalah proses menghirup udara. Sebaliknya, proses menghembuskan udara, rongga dada kembali ke ukuran semula. Setelah itu paru-paru mengempis dan karbon dioksida serta air keluar melalui bronkus, trakea, laring, faring, dan hidung. Itu adalah proses pernapasan pada manusia. Nah, sekarang jenis-jenis pernapasan. Pernapasan terdiri dari dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sementara pernapasan perut menggunakan diafragma. Diafragma merupakan sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Nah, bagaimana proses pernapasan dada? Oke, ketika kita menghirup udara, otot-otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut. Kemudian, tulang-tulang rusuk terangkat ke atas. Akibatnya, rongga dada dan paru-paru membesar. Udara masuk ke paru-paru. Ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru, otot-otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur.
tulang-tulang rusuk kembali pada kedudukan semula. Akibatnya, rongga dada dan paru-paru mengecil. Udara terdorong keluar dari paru-paru. Itu ya proses pada pernapasan dada. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Ketika kita menghirup udara, otot diafragma dengan posisi agak mendatar. Akibatnya, rongga dada dan paru-paru membesar. Udara masuk ke paru-paru. Ketika kita mengeluarkan udara, otot diafragma berelaksasi dengan posisi melengkung di atas. Akibatnya, rongga dada dan paru-paru mengecil. Udara keluar dari paru-paru. Nah, ini adalah proses pernapasan pada manusia, khususnya pada pernapasan perut. Nah, ketika kita menyanyi, kita juga menggunakan pernapasan. Biasanya menggunakan pernapasan perut. Nah, begitu juga dengan tangga nada diatonik minor. Di pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari tangga nada diatonik mayor dengan ciri lagunya yaitu bersemangat, ya, riang gembira, ya, senang. Nah, sekarang sebaliknya, tangga nada diatonik minor dapat kita temui pada lagu-lagu yang bersifat sedih. Tangga nada minor memiliki nada-nada yang berjarak 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Contoh lagu tangga nada diatonik minor adalah gugur bunga, syukur, mengheningkan cipta, dan lain sebagainya. Oke. Negara kita memiliki keindahan alam yang luar biasa. Banyak orang yang ingin berkunjung ke sini, tetapi dibandingkan dengan negara lain, kita kurang membuat promosi yang dapat mengikat para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Allah SWT menciptakan alam Indonesia bagai hambaran jamrut khatulistiwa. Daratannya indah dan lautannya mempesona kekayaannya. Allah menciptakan semuanya itu tidak sia-sia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Amin. Nah, sekarang kita sudah di ujung pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa kalian pahami, ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dalam penyampaian materi hari ini. Ustazah berpesan jangan lupa ketika kita keluar rumah selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita selalu sehat, ya, dan selalu di dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.